Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video yang sudah saya buat. Di sini saya membuat video tentang keragaman hayati di Indonesia. Video ini saya tujukan untuk anak-anak kelas 4 tingkat madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar. Baik, berikut adalah biodata dari saya. Nama saya Kus Enda Laila Novirasari. Tempat tanggal lahir saya, Malang, 18 November tahun 2000. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kompetensi dasar terkait keragaman hayati di Indonesia yang pertama yakni 3.1 mengidentifikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua, 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Dari materi ini terdapat tujuan pembelajaran yang pertama yakni melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasikan keragaman suku, agama, dan ras yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan teman sebangkunya, siswa mampu memberikan informasi berbagai pekerjaan dan peserta didik berani mengungkapkan tentang cita-citanya. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan bahwa untuk meraih cita-cita harus membedakan suku, agama, dan ras, serta siswa mampu menyebutkan dan memahami sikap apa saja yang harus dimilikinya untuk meraih cita-citanya. Di dalam keragaman hayati di Indonesia, kita dapat membaginya menjadi dua. Yang pertama ada flora yang terdapat di dalamnya yakni membahas mengenai tumbuhan, dan yang kedua ada yang namanya fauna yang membahas terkait hewan. Baiklah, masuk ke materi yang pertama yakni flora. Flora secara umum dapat diartikan sebagai segala tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Jadi, flora itu membahas terkait tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Dan flora di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, flora bagian barat yang biasa disebut dengan asiatis. Yang kedua, flora bagian tengah yang terkadang juga disebut sebagai peralihan. Dan yang ketiga yakni ada flora bagian timur yang biasanya disebut australis. Yang pertama, kita akan membahas terkait flora bagian barat atau biasa yang disebut asiatis. Wilayah flora bagian barat disebut sebagai wilayah asiatis karena memiliki banyak kesamaan dengan jenis flora yang ada di Asia, baik dari segi ukuran, bentuk, dan warna. Daerahnya meliputi Sumatera, sebagian dari Kalimantan, dan Jawa. Contoh flora bagian barat seperti lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan tumbuhan damar. Teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai flora bagian barat. Sekarang kita beralih ke flora bagian tengah atau yang biasa disebut dengan flora bagian peralihan. Flora bagian tengah ini meliputi wilayah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Wilayah ini merupakan wilayah yang didominasi flora endemik di Indonesia loh. Contoh tanaman yang sebagai flora peralihan yakni ada pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Di atas sudah ada gambar contoh cengkeh dan pohon anggrek. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya terkait anggrek. Teman-teman sudah mempelajari dua bagian. Sekarang kita berpindah lagi ke flora bagian timur atau biasa disebut australis. Persebaran flora bagian timur merupakan wilayah Maluku dan Papua, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini disebut sebagai zona australis karena memiliki banyak kesamaan dengan flora di Australia.
Contoh tumbuhnya seperti apa? Seperti rasa mala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Matoa ini kita biasa menyebutnya dengan buah karena rasanya yang cukup manis, enak, dan jarang untuk ditemui selain dari bagian Pulau Papua. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman tadi sudah belajar terkait flora yang ada di Indonesia. Sekarang kita beralih topik menjadi fauna. Oke, tadi sudah saya singgung terkait fauna, yakni membahas tentang hewan. Betul sekali teman-teman. Jadi, fauna dapat diartikan sebagai segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah loh. Yang pertama yakni ada fauna asiatis, yang kedua ada peralihan, yang ketiga ada australis. Loh, kok sama dengan flora? Iya teman-teman, pembagian flora dan fauna itu sama, asiatis, peralihan, dan australis. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama ada fauna asiatis. Fauna asiatis juga disebut dengan fauna barat. Fauna asiatis memiliki ciri dan tipe yang mirip fauna Asia loh. Fauna asiatis tersebar di wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ada contoh fauna asiatis loh teman-teman. Yang pertama ada babi hutan, badak bercula 1, benteng, bekatan, biawak, buaya, burung hantu, elang, gagak, gajah, dan sebagainya. Gambar di atas merupakan gambar ada badak bercula 1 dan bekantan, supaya teman-teman tahu. Selanjutnya kita beralih ke fauna peralihan. Baik teman-teman, kita beralih ke fauna peralihan. Fauna peralihan terbentang dari Kepulauan Walaj, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, dan tentunya pulau-pulau di sekitarnya. Contoh fauna peralihan antara lain ada anoa, babi rusa, banteng, beruang, biawak, burung maleo, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai fauna australis. Fauna australis biasa ditemukan di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru loh. Fauna australis itu banyak sekali ragamnya teman-teman, seperti beruang, biawak, buaya, burung nuri, burung cendrawasih, kada, kanguru tanga, kanguru pohon, kasuari, dan tentunya ada kelawar teman-teman. Setelah mendengarkan pernyataan dari saya tadi atau penjelasan dari saya terkait keragaman hayati di Indonesia yang tentunya ada flora dan fauna, saya mempunyai 5 soal untuk teman-teman jawab. Yang pertama, apakah harimau Sumatera dan Komodo termasuk ke dalam fauna australis? Silakan teman-teman menjawab di buku teman-teman masing-masing. Yang kedua ada flora asiatis merupakan tanaman yang berasal dari daerah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Benar atau salah? Dan tentunya mengapa? Yang ketiga, adakah pada daerah tertentu ditemukan jenis hewan yang dapat hidup di daerah tersebut dan menjadi ciri khas daerah itu? Hewan khas Pulau Sulawesi adalah yang keempat, cagar alam merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Coba sebutkan cagar alam yang kalian ketahui apa saja. Yang kelima, sebutkan jenis hewan yang ada di wilayah peralihan. Silakan teman-teman jawab di buku teman-teman dan jangan lupa ya dicek jawabannya nanti. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen teman-teman. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan untuk di share. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.